Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya, Zahra Sabita Suceng dalam program Unhas hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Rektor Universitas Hasanuddin mengukuhkan pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea periode 2023 hingga 2027 mendatang di Unhas Hotel and Convention. Pengukuhan juga dirangkaikan dengan rapat kerja pengurus. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di Unhas Hotel and Convention, tepatnya di ruangan Innovate A. Hari ini, Rabu 19 Juli 2023, sedang berlangsung pengukuhan dan rapat kerja pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea untuk periode 2023 hingga 2027. Pelantikan dan rapat kerja kali ini dibuka oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Kegiatan ini mengusung tema bersinergi dalam penguatan kelembagaan dan kemakmuran menuju masjid pemberdaya. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam atau tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, pelaksanaan pengukuhan dan rapat kerja ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru untuk para pengurus masjid secara khusus juga bagi masyarakat luas. Rapat kerja yang akan membahas rencana program kerja selama 4 tahun ke depan ini diikuti oleh beberapa pengurus yang hadir dalam pelantikan. Program kerja diharapkan dapat menjadikan Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi pusat peradaban di kampus Unhas. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Tadi Pak Rektor melantik dan mengukuhkan pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Tamalan Rea. Saya sendiri diangkat atau ditunjuk sebagai ketua umum, ya, yang kemudian kita membawahi sekitar 48 pengurus, terdiri dari unsur pembina dan penasehat. Kemudian juga ada pengurus inti, ada ketua umum, kemudian wakil ketua, sekretaris umum, dan ada divisi-divisi yang kemudian juga selain itu penasehatnya itu seluruh dekan-dekan yang ada di seluruh dekan-dekan fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Jadi ada sekitar 48 orang, ya, yang kemudian juga hadir untuk kemudian dilantik secara resmi oleh tadi sudah berlangsung oleh Pak Rektor. Dan kemudian kita melanjutkan dengan rapat kerja. Nah, jadi sekarang ini sedang berlangsung rapat kerja. Kita dibagi menjadi beberapa komisi-komisi, ya, ada komisi sekretariatan, kemudian komisi sosial, kemudian ada komisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita berharap raker ini nanti akan menghasilkan beberapa program-program kerja yang memang kita sudah rancang sedemikian rupa supaya bisa memenuhi atau bisa sejalan dengan visi misi Masjid Ikhtiar Kampus, dan yang lebih utama lagi sejalan dengan visi dan misi Unhas, begitu. Mungkin bisa digambarkan secara garis besar saja Pak mengenai program kerja yang sempat dibahas tadi meskipun belum selesai rapat kerjanya Pak. Ya, oke. Jadi intinya adalah Pak Rektor ingin menginginkan Masjid Ikhtiar Kampus ini bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi rumah bersama di mana dia juga nanti akan mempunyai fungsi, ya, untuk sebagai wahana pendidikan karakter mahasiswa, pendidikan karakter dari semua sivitas akademika yang ada di Unhas. Nah, sehingga di dalamnya nanti kita mengharapkan masjid itu juga punya program-program yang kemudian mengasah kemampuan entrepreneur dari mahasiswa, gitu, ya. Kemudian juga masjid menjadi tempat, program kami itu ada yang disebut dengan tempat untuk berlatih bahasa Inggris nanti. Jadi kita sudah bekerja sama dengan laboratorium bahasa, ya, pusat bahasa Unhas. Nanti di sana ada program IELTS 5,5 untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau kursus IELTS dan sebagainya silahkan datang ke masjid, dan itu kita akan subsidi, ya. Kita akan subsidi. Kita harapkan mahasiswa akan semakin banyak mahasiswa-mahasiswa Unhas yang kemudian berkesempatan untuk berlatih bahasa Inggrisnya, terutama untuk mendapatkan skor TOEFL dan IELTS yang tinggi, begitu. Kemudian yang kedua, kita juga tadi berdiskusi mengenai masjid ini menjadi pusat peradaban, kemudian kita juga bisa memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, nanti kita akan membuat semacam unit pengelola zakat.
Nah, unit pengelola zakat ini sangat penting karena Unhas ini sivitas akademikanya itu hampir 50.000 orang. Nah, bayangkan kalau kita let's say mungkin sekitar 80% ya dia bayar zakat semua. Nah, ini kan dananya itu akan sangat besar. Nah, ini akan kita kelola. Kemudian nanti kita akan membuka semacam pelayanan-pelayanan, misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa membayar SPP. Nah, itu kan dia bisa datang, kemudian uang yang kita kumpulkan dalam bentuk zakat ini nanti kita bisa bantu kepada mereka. Ada yang dosen-dosen atau tenaga-tenaga kependidikan, atau kemudian juga tidak tertutup kemungkinan mahasiswa yang katakanlah mungkin terlilit utang. Nah, daripada dia ke rentenir ya, lebih bagus kita pinjamkan ya, atau mungkin ada yang ingin membuka usaha, ya kan, membuka usaha tapi dia kurang modal. Nah, ini kita bisa bantu dia. Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam kepengurusan kali ini saya sebagai ketua umum yang ditunjuk oleh Pak Rektor, kita ingin Masjid Ikhtiar Kampus Unhas ini bukan hanya sebagai pusat ibadah, tentu saja dia sebagai pusat ibadah adalah fungsi utamanya, tetapi fungsi yang lainnya adalah sebagai pusat peradaban. Ya, di situ nanti orang akan belajar kalau misalnya tentang karakter pendidikan, kemudian entrepreneur ya, kemudian juga sosial, tanggung jawab sosial. Bahkan kita juga pengen ada orang yang punya masalah psikis apa dan sebagainya datang aja ke kampus Unhas. Karena di seputar kampus Unhas ini nanti kita juga akan berdayakan. Di situ ada dekat dengan danau ya, kita bisa membuat semacam katakanlah mungkin eduwisata, atau di situ ada tempat-tempat di mana bisa penitipan anak. Kalau misalnya dosen yang mau mengajar di situ, kita bikin penitipan anak, atau katakanlah mungkin kita membuat juga semacam wisata-wisata kuliner. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya startup atau mahasiswa yang punya inovasi-inovasi, bahkan dosen-dosen Unhas yang menemukan inovasi-inovasi itu bisa dijual di situ. Jadi tamu-tamu dari hotel yang nginap di sini ya silahkan sore-sore jalan ke sana begitu ya. Kalau kita lihat juga di Unhas ini kan setiap hari Sabtu Minggu banyak orang yang berolahraga. Nah, mereka kalau juga ingin melihat atau mencicipi produk-produk hasil inovasi Unhas bisa di-display di depan masjid kampus Unhas seperti begitu. Jadi intinya masjid ini akan kemudian kita arahkan menjadi pusat peradaban dan menjadi rumah bersama, dan kalau misalnya ada orang punya masalah apa semua datang ke masjid, itu kita akan carikan solusi bersama. Saya kira itu yang program kerja yang akan kita jalankan ke depan. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Terima kasih Unhas TV. Kami berharap, atau saya sebagai ketua panitia mengharapkan agar supaya 1 Muharram ini sebagai semangat baru untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program-program kerja dengan berkolaborasi dengan beberapa elemen-elemen atau pengambil-pengambil kebijakan, agar supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Semangat untuk 1 Muharram 1445 Hijriah, semoga sukses. Alhamdulillah, harapan saya semoga dengan tahun baru Islam ini kita bisa menjadikan kembali masjid sebagai basis dalam kegiatan beraktivitas sehari-hari, baik bukan hanya dalam kaitannya dengan ibadah, tetapi segala sektor kehidupan itu bisa berbasis dari masjid. Dan semoga generasi Z, generasi mendatang ini kembali mencintai masjid ya, berawal dari tahun baru Hijrah ini. Baik pemirsa, semoga para pengurus yang telah dikukuhkan dan melakukan rapat kerja pada hari ini dapat menjalankan amanah sebaik mungkin. Dan tadi kita telah mendengar beberapa gambaran mengenai program kerja yang sangat menarik. Semoga semuanya dapat terrealisasi dengan baik. Iva Syarahman, Eman, Unhas TV. KUA berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan serta mahasiswa KKMT Unhas Gelombang 110 Smart Village, Kecamatan Malusetasi mengadakan kegiatan zikir dan pawai ta'aruf dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Panitia Hari Besar Islam yang bekerja sama dengan KUA Malusetasi mengadakan kegiatan zikir bersama dan pawai ta'aruf pada hari Rabu 19 Juli 2023. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru 1445 Hijriah. Kegiatan zikir dan pawai ini dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda. Zikir bersama dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juli 2023 di Masjid Nurul Ghafar, sedangkan pawai sendiri dilaksanakan keesokan harinya di lapangan Kelurahan Palandro.
Kegiatan ini sekaligus merupakan wujud kolaborasi mahasiswa KKNT Unhas Smart Village Kecamatan Malusetasi dengan berbagai pihak yang mewakili masyarakat seperti KUA sebagai pihak penyelenggara dan berbagai organisasi kepemudaan. Tepat pada hari Rabu 19 Juli 2023 setelah pelaksanaan sholat zuhur, pawai ta'aruf dilaksanakan. Pawai ini diikuti oleh sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Malusetasi dan rombongan majelis taklim dengan keunikannya masing-masing dengan tujuan memperoleh gelar juara. Kegiatan pawai ta'aruf ini ditutup dengan pengundian kupon door prize yang terbagi menjadi beberapa kategori sesuai hadiah yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Demikian liputan kemeriahan Kecamatan Malusetasi dalam memperingati Tahun Baru 1445 Hijriah yang diikuti dengan kegiatan zikir bersama dan pawai ta'aruf. Dari Kecamatan Malusetasi, Incefarul Islam melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.